Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita terkait kasus Ali mogok sekolah. Nah, kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang, di mana yang pertama itu ada Silviana, ada Tiara Anggun Azahra, yang ketiga Rafifatunisa Syafra, yang keempat Zahra Yulindra, Felisa Andini Yusra, dan Sulistiani. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait kasus Ali mogok sekolah yang dimulai dari analisis penyebab kenapa Ali mogok sekolah. Dan untuk analisis penyebabnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sulistiani. Kepada Sulistiani, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya menjelaskan tentang analisis penyebab mengapa Ali mogok sekolah. Yang pertama, yaitu karena kurangnya optimal dukungan dari lembaga terhadap proses penyesuaian diri siswa si Ali ini tadi. Hal ini terjadi karena ketika Ali itu mengalami transisi sosial dan budaya, ketika ia pindah dari tempat tinggalnya yang sebelumnya di perkotaan, lalu pindah ke tempat yang agak di pinggiran, di pinggir, sehingga dia mengalami uh, kesulitan untuk beradaptasi dan merasa terasingkan. Lalu, yang kedua itu ada rasa tidak nyaman dan kurang rasa memiliki terhadap lingkungan. Hal ini ditandai dengan adanya kesulitan Andi dalam sosial emosionalnya, di mana pada minggu pertama Andi itu masih bersemangat, tetapi kemudian dia mulai menarik diri. Hal ini menunjukkan bahwa Ali ini mengalami kesenjangan antara harapannya dan realitanya yang dia alami di kelas barunya ini. Lalu ada krisis adaptasi sosial yang mempengaruhi motivasi intrinsik si Ali. Hal ini uh, hal ini ketika Ali sedang berada pada beberapa fase perkembangan, karena di usia Ali yang masih remaja itu dapat dipengaruhi oleh relasi sosial si Ali. Nah, di mana ketika Ali itu pindah, dia mengalami kehilangan jaringan pertemanan yang lama, lalu memicu stres dan beradaptasi. Begitu. Selanjutnya, Ali merasa kehilangan lingkungan yang selama ini membentuk identitasnya, di mana uh, Ali itu sebenarnya mudah beradaptasi di lingkungan sebelumnya dan aktif dan mudah sekali bergaul, tapi ketika dia mengalami perubahan lingkungan sosial, uh, Ali itu cenderung menarik diri sehingga orang tuanya pun sudah berupaya untuk menasehati dan membandingkan masa lalunya, ternyata itu masih kurang efektif begitu. Dan yang terakhir, di mana Ali belum merasa diterima sepenuhnya sebagai sebagai bagian dari kelas. Hal ini uh, dikarenakan bahwa Ali sebenarnya itu pendiam dan belum banyak berinteraksi ketika dia masuk ke kelas barunya. Sehingga Ali itu jarang mulai untuk percakapan atau sering terlihat menjadi saat istirahat. Mungkin Ali ini merasa canggung untuk bergabung dan berkelompok yang sudah ada di kelasnya, sehingga teman-teman kelasnya pun belum bisa secara aktif untuk mengajak Ali bergabung dan berkegiatan secara bersama. Gitu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Sulis. Nah, itulah analisis dari penyebab kenapa si Ali menjadi mogok sekolah. Yang intinya Ali itu dia culture shock dan kodrat keadaannya tidak sesuai dengan
tempat baru atau tempat dia tinggal sekarang. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai langkah-langkah pemecahan masalahnya akan disampaikan oleh Zahra Yulindra. Kepada Zahra, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pemecahan masalah terkait kasus Ali mogok sekolah. Jadi, langkah-langkah pemecahan masalah yang bisa dilakukan ini dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu kepala sekolah, guru kelas, konselor, orang tua, dan teman sekelas. Baik, yang pertama, langkah yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah adalah membangun sistem adaptasi siswa pindahan. Perlu dibentuk program student support system yang melibatkan wali kelas, guru BK, untuk memantau dan memastikan adanya budaya sekolah yang inklusif dan ramah agar Ali merasa diterima di sekolah baru tersebut. Kemudian, hal yang dapat dilakukan oleh guru kelas adalah menciptakan iklim kelas yang inklusif dan kolaboratif. Artinya, guru dapat menunjukkan satu atau dua anak sebagai teman pendamping Ali ketika Ali mulai bersekolah di sekolah baru tersebut. Adapun yang dapat dilakukan oleh konselor yaitu melakukan sesi konseling individual untuk membantu Ali mengekspresikan perasaan dan kesulitannya dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, melakukan program konseling kelompok bagi siswa pindahan untuk membantu mereka berbagi pengalaman dan strategi penyesuaian diri, sehingga diharapkan Ali ini dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Selain itu, tidak hanya selain dari lingkungan sekolah, peran ini juga diambil oleh orang tua, yaitu dengan membangun komunikasi empatik tanpa membandingkan kondisi sekarang di sekolah baru dengan sekolah yang lama, sehingga perlu adanya kerjasama dengan wali kelas dan konselor, serta mendorong Ali untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan minatnya di sekolah baru tersebut. Dan yang terakhir adalah teman sekelas. Nah, teman sekelas perlu sikap terbuka dan inisiatif untuk mengajak siswa baru berinteraksi sehingga dengan mengajak Ali tersebut bergabung di kegiatan kelas maupun ekstrakurikuler. Jadi sekali lagi wali kelas juga penting untuk mengingatkan teman sekelas Ali untuk mengajak Ali agar terlibat dan mau bergabung, bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekolah baru Ali tersebut. Sekian moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Zahra. Itu untuk langkah-langkah pemecahan masalahnya, kita mulai dari yang pertama itu untuk di lingkungan sekolahnya tentu kepala sekolah, kemudian ada juga wali kelas atau guru kelasnya, dan ada konselor guru BK, dan kerjasama dengan orang tua Ali, kemudian juga teman sekelas Ali. Nah, kita masuk ke pembahasan slide selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Felisa. Kepada Felisa, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Nah, dari langkah-langkah pemecahan masalah tadi, secara keseluruhan, pemecahan masalah itu harus bersifat sistematik dan berkelanjutan. Sekolah itu perlu mengembangkan program adaptasi siswa pindahan, pembelajaran kolaboratif berbasis minat, layanan konseling terintegritas, dan sistem deteksi dini risiko putus sekolah, serta kolaborasi aktif antara sekolah dan keluarga. Dengan adanya pemecahan masalah ini, semoga kasus Ali ini bisa ditanggulangi dengan baik dan risiko Ali untuk putus sekolah itu tidak terjadi. Nah, mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Felisa. Nah, dari langkah-langkah tadi ternyata kita juga butuh atau sekolah juga butuh mengembangkan program adaptasi bagi siswa pindahan. Kemudian juga membentuk program kolaboratif agar anak pindahan tadi bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sistem persekolahan yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan angka partisipasi
sekolah di jenjang pendidikan akan disampaikan oleh rekan saya, Silviana. Kepada Silviana, disilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai sistem persekolahan yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah, di mana dapat dengan mengembangkan sistem persekolahan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik di berbagai jenjang. Memiliki kebijakan pencegahan putus sekolah melalui sistem deteksi dini berbasis data kehadiran dan Baik, sepertinya eh, rekan kita terkendala jaringan. Karena rekan kita terkendala, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya, Tiara Anggun. Kepada Anggun, disilakan. izin moderator, udah bisa, boleh saya lanjut? Baik, eh, kita kembalikan kepada Silviana untuk melanjutkan pemaparan materinya tentang sistem persekolahan. Kepada Silvi, disilakan. Baik, maaf sebelumnya karena terkendala jaringan. Saya akan kembali menjelaskan tentang sistem persekolahan yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah, di mana dapat dengan mengembangkan sistem persekolahan yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan dan di peserta didik di berbagai jenjang. Memiliki kebijakan pencegahan putus sekolah melalui sistem deteksi dan berbasis data kehadiran dan perkembangan akademik siswa. Selain itu juga budaya sekolah ramah anak dan bebas perundungan harus ditegakkan agar siswa merasa aman di tingkat manajerial akan berdampak langsung pada peningkatan partisipasi sekolah. Selanjutnya, guru kelas, di mana dapat dengan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa, aktif memantau kehadiran dan perubahan perilaku siswa sebagai bentuk pencegahan dini. Selanjutnya, konselor, di mana dapat dengan
mengembangkan layanan bimbingan dan konseling yang preventif dan berkelanjutan, melakukan asesmen minat, bakat, serta risiko sosial, emosional secara berkala, serta membangun program penguatan motivasi belajar dan perencanaan karir sejak dini agar siswa memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Selanjutnya, orang tua. Dengan membangun komunikasi positif dengan sekolah dan mendukung proses belajar anak di rumah, memahami bahwa setiap anak memiliki potensi dan tantangan berbeda sesuai zamannya. Memberikan dukungan moral, pengawasan belajar, serta keterlibatan dalam kegiatan sekolah sangat penting untuk menjaga konsistensi kehadiran anak. Menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan, kolaborasi aktif dengan sekolah akan memperkuat partisipasi anak dalam pembelajaran. Selanjutnya, teman kelas. Teman kelas juga dapat membantu meningkatkan partisipasi sekolah dengan menciptakan lingkungan pertemanan yang positif. Mengajak teman yang mulai jarang hadir untuk kembali bersekolah adalah bentuk kepedulian dari sosial. Selanjutnya, membangun budaya belajar bersama dan saling mendukung dalam kegiatan akademik maupun ekstrakurikuler. Sikap inklusif dan tidak mengecualikan teman akan membuat sekolah menjadi tempat yang menenangkan. Lingkungan sosial yang sehat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan siswa. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Silviana. Untuk sistem persekolahannya tentu harus ada kerjasama antara kepala sekolah, konselor, guru kelas, dan orang tua, kemudian teman dari Ali sendiri. Kemudian untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Tiara Anggun Azahra. Kepada Anggun, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang pokok pikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, peran sebagai kepala sekolah agar dapat memastikan bahwa sistem pendidikan di sekolah berjalan sesuai dengan prinsip untuk menuntun kodrat anak dan bukan memaksakan kehendak. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, peran sebagai guru kelas atau wali kelas, yaitu dengan menerapkan prinsip Among, meliputi Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dalam pembelajaran, guru perlu menjadi teladan, membangun semangat di tengah siswa, dan memberikan dorongan dari belakang. Selanjutnya, peran sebagai konselor atau guru BK yaitu dapat mendampingi siswa dengan pendekatan yang humanis dan menghargai martabatnya sebagai individu. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab harus tercermin dalam layanan konseling yang empatik dan tidak menghakimi. Selanjutnya, peran orang tua. Orang tua harus memahami bahwa anak hidup di zamannya sendiri dan bukan zaman orang tuanya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat zaman serta pesan bijak yang sering dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu mengingatkan bahwa pendekatan pendidikan harus relevan dengan perkembangan, sesuai dengan perkembangan zaman pada saat anak itu berkembang. Selanjutnya, peran sebagai teman sekelas, yaitu dengan menerapkan nilai persatuan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, tidak mengucilkan teman dan aktif mengajak berpartisipasi merupakan wujud nyata sila ketiga. Sikap saling menghargai dan tidak membeda-bedakan mencerminkan nilai keadilan sosial untuk menciptakan lingkungan pertemanan yang positif. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anggun atas penyampaiannya. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari analisis kasus Ali mogok sekolah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah pemecahan masalah itu harus berlandaskan pada pendidikan yang menuntun dan memanusiakan serta berprinsip berkeadilan. Dengan mengintegrasikan pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga nilai-nilai Pancasila akan menghasilkan sistem pendidikan yang tidak hanya meningkatkan kehadiran siswa, namun juga membentuk karakter dan kesejahteraan batin mereka. Nah, dengan mengintegrasikan pokok pikiran Ki Hajar Dewantara, diharapkan sekolah itu bukan untuk tempat
menyeragamkan atau menyamaratakan kebutuhan anak, tapi adalah untuk menuntun dengan mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan sehingga tidak terjadi atau tidak terulang kembali kasus-kasus seperti Ali di mana anak menjadi mogok sekolah. Mungkin itulah pemaparan materi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.